Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kondisinya masih dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Baik, hari ini setelah 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai pengertian bahasa, kemudian ragam bahasa apa saja. Jadi untuk menguatkan pemahaman kita mengenai bahasa Indonesia, kita juga harus memahami, mengerti mengenai pengertian dari ejaan dan sejarah perkembangan dari ejaan tersebut. Jadi, pengertian ejaan adalah kaidah-kaidah untuk menggambarkan bunyi berupa kata atau kalimat dalam bentuk tulisan. Jadi ini untuk penulisan ya. Jadi selain untuk menggambarkan kata atau kalimat atau huruf seperti itu, juga untuk mengatur penggunaan tanda baca. Jadi misalkan kalau kita menggunakan huruf titik, koma, dan lain sebagainya, itu memiliki aturan penulisannya. Dan itu ada dalam ejaan. Jadi ejaan ini berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Jadi untuk membakukan sebuah tata bahasa bahasa Indonesia harus ada ejaan. Dan ejaan ini difungsikan untuk melandasi pembakuan tersebut. Yang kedua adalah landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 2 dan 3 ini diartikan seperti ini. Jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini dalam sejarahnya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, misalkan bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, seperti itu. Maka dari itu untuk menstandarkan atau membakukan dari bahasa-bahasa atau istilah-istilah dari bahasa asing tersebut, kita harus menyaringnya dalam ejaan. Jadi harus dibakukan seperti itu. Sekarang kita masuk ke perkembangan dari ejaan. Jadi nanti kita akan membahas mengenai ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Kita mulai dari ejaan Van Ophusen. Jadi seperti pertemuan sebelumnya bahwa saya pernah menyampaikan bahwa bahasa Melayu yang dulu adalah cikal bakal dari bahasa Indonesia itu ada fasenya, ada fase Melayu kuno ketika bahasanya Melayu tapi hurufnya huruf kuno, misalkan huruf-huruf Palawa, huruf-huruf Hindi seperti itu ada pada masa-masa kerajaan. Kemudian ada Melayu klasik ketika Islam masuk di wilayah Nusantara. Jadi bahasanya Melayu tapi hurufnya huruf Arab, Arab Jawi. Arab Jawi adalah Arab yang tidak berharokat. Kemudian masuklah ke fase bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern adalah bahasa Melayu ketika bangsa-bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara. Dan ini dilakukan ketika pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu sedang melakukan politik etis. Politik etis ini adalah politik balas budi kepada kaum-kaum bumi putra pada masa itu untuk memberikan pendidikan. Jadi kalau pada masa itu bahasa Melayu itu ada bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Jadi untuk melancarkan kebijakan Belanda untuk melakukan politik etis, politik balas budi seperti itu, maka dari itu Belanda juga mau menyetandarkan, membakukan bahasa Melayu itu dalam dengan huruf Latin seperti itu. Dan itu ditetapkan pada tahun 1901 oleh Van Ophusen. Van Ophusen ini adalah inspektur pendidikan pada saat itu. Kalau sekarang mungkin istilahnya adalah Menteri Pendidikan seperti itu. Dan
Opposition itu pada saat itu dibantu oleh Ibu Nawawi dan Muhammad Taib. Jadi keduanya adalah kaum Bumi Putra pada saat itu. Jadi perbedaannya kalau di ejaan Van Opposition dengan ejaan yang sekarang, misalkan huruf Y, itu pada saat itu ditulis J, U dengan OE, kemudian K itu ditulis dengan tanda koma di atas, kemudian J pada saat itu dengan DJ, C dengan TJ, KH dengan CH. Jadi itu perbedaannya. Kemudian pada masa setelah Indonesia merdeka, yang juga kita ketahui bahwa setelah kita merdeka, Belanda sempat ingin melakukan beberapa agresi militernya ke Indonesia dengan menggandeng sekutu. Dan pada masa itu pemerintah Indonesia ingin menghilangkan citra dari penjajahnya. Jadi ejaan Opposition sebelumnya itu diganti dengan ejaan Suwandi atau disebut juga ejaan Republik. Jadi itu diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Jadi Suwandi ini adalah Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Dan untuk meresmikannya, Suwandi mengeluarkan sebuah surat keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI nomor 264 BHG-A tanggal 19 Maret 1947. Jadi perbedaannya dengan ejaan Suwandi adalah kalau di Suwandi, perbedaan Suwandi dengan Opposition, kalau misalkan di Opposition itu OE, itu di Suwandi sudah U, kemudian bunyi hamzah tanda koma di atas tadi, itu sudah diganti dengan K, kemudian kata ulang bisa ditandai dengan angka 2. Jadi kalau misalkan kita berbicara anak-anak, jadi kita menulisnya anak 2. Seperti itu, jadi membacanya anak-anak. Kemudian huruf E, taling, dan pepet tidak dibedakan. Taling dan pepet itu maksudnya kalau kita tahu adalah E dan E, jadi pada ejaan Suwandi itu tidak dibedakan. Kemudian tanda trema dalam Van Opposition dihilangkan dalam ejaan Republik. Jadi tanda seperti ini itu dalam ejaan Republik tidak ada. Kemudian setelah ejaan Suwandi atau ejaan Republik, muncullah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini adalah ejaan yang dilakukan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Jadi ini ditetapkan pada tanggal 19 Juli 1956. Dan pada saat itu, ejaan pembaharuan itu juga dikenal sebagai ejaan Priyono Katopo. Jadi beliau adalah Menteri Pendidikan juga. Jadi perbedaannya adalah DJ dibuat dengan J, TJ dibuat TS, NG diubah menjadi N seperti ini, kemudian NJ diubah menjadi N dengan tanda di atasnya, kemudian SJ diubah menjadi S dengan tanda di atasnya. Kemudian setelah ejaan pembaruan, itu muncullah ejaan Melindo. Jadi pada masa itu ada Kongres Bahasa pada tahun 1954 di Medan. Jadi Kongres Bahasa ini membahas salah satunya adalah ingin menstandarkan bahasa Melayu di wilayah Malaysia dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Dan setelah dirumuskan, ejaan ini gagal diresmikan karena pada saat itu masalahnya adalah masalah politik. Malaysia yang lebih condong ke Inggris, sementara Indonesia pada saat itu lebih poros ke Moskow dan Peking. Jadi lebih poros ke Uni Soviet dan Cina. Dan ketegangan politik seperti itulah yang akhirnya menggagalkan peresmian dari ejaan ini. Jadi kalau kita masih ingat dalam sejarah ketika Soekarno mengeluarkan sebuah slogan Ganyang Malaysia, pada saat itulah ejaan ini gagal diresmikan. Andaikan ini diresmikan, saya pikir ada persamaan antara bahasa Melayu dengan
dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Jadi perbedaannya itu ada di TJ diubah menjadi C, NJ diubah menjadi NC, kemudian SJ diubah menjadi ditulis menjadi S, kemudian ada tanda di atasnya. Kemudian NG, misalkan kita menulis ngopi, itu menjadi N, kemudian ada tanda di akhir dari huruf N-nya. Kemudian setelah itu gagal diresmikan, muncullah ejaan baru. Ejaan baru ini pada tahun 1967. Jadi kalau kita melihat, jadi lebih dari 10 tahun tidak ada perubahan dari tahun 1956 sampai 1967. Jadi ada rentang 10 tahun lebih, ya 12 tahun seperti itu, tidak ada penyempurnaan dari ejaan sebelumnya ke ejaan baru. Jadi itu terjadi karena situasi politik pada saat itu kurang kondusif. Selain ada situasi ketika Ganyang Malaysia, juga ada situasi G30S PKI pada saat itu. Jadi baru muncullah ejaan yang baru itu pada tahun 1967. Jadi ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan LBK, Lembaga Bahasa Kesusastraan seperti itu. Jadi perbedaannya itu DJ menjadi J, TJ menjadi C, NY menjadi NY, SJ menjadi SJ, CH menjadi KH, kemudian J menjadi Y, kemudian huruf E, taling, dan E, pepet, penulisannya tidak dibedakan. Jadi tidak ada pembedaan antara huruf E dan E dalam huruf bahasa Indonesia. Kemudian huruf asing F, V, dan Z itu dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak digunakan. Jadi dimasukkanlah huruf-huruf ini pada masa ejaan baru. Kemudian kita masuk ke ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini pada tanggal 16 Agustus 1972. Jadi perbedaannya kalau huruf I dan X yang biasanya ada dalam bidang ilmu pengetahuan itu dalam ejaan yang disempurnakan itu tetap digunakan. Misalkan pada kata furqon dan xenon. Kemudian penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Misalkan kita menulis di rumah, itu tulisannya adalah di spasi rumah. Tapi kalau kita berbicara ditulis, itu harus gandeng, harus sama seperti itu, ditulis rangkai. Jadi biasanya kesalahan kita adalah kita sering kesulitan membedakan itu. Jadi pada masa EYD seperti ini, penulisan di yang mungkin kita sederhanakan sebagai bahasa atau kata verba seperti itu ditulisnya serangkai. Sementara di yang fungsinya sebagai kata depan itu dipisah di kampus misalkan, di spasi kampus dan lain sebagainya. Kemudian kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Jadi kalau sebelumnya itu menulisnya anak dua, artinya anak-anak, tapi pada masa ejaan yang disempurnakan penulisannya harus ditulis penuh, anak-anak. Kemudian kita lanjut ke ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan bahasa Indonesia ini adalah ejaan yang digunakan untuk menyempurnakan ejaan yang disempurnakan. Jadi ejaan ini berlangsung sampai saat ini. Jadi kalau kita bertanya ejaan kita sekarang ini apa? Ejaan sekarang kita adalah ejaan bahasa Indonesia. Jadi perbedaannya penambahan huruf vokal diftong. Kalau di EYD itu hanya ada ai, au, oi. Kalau di sini ada ei. Jadi kalau kita berbicara geyser atau survei itu bisa menggunakan diftong ei. Kemudian penggunaan huruf tebal. Jadi kalau huruf tebal itu fungsinya itu menuliskan kata buku, misalkan buku, bab, dan lain sebagainya. Kemudian mengkhususkan huruf itu dengan di huruf tebalkan.
dan lema sublema. Jadi lema sublema ini adalah entrian kamus. Jadi kalau kita membuka kamus, di sana ada kata, kemudian di bawahnya ada keterangannya. Itu lema dan sublema. Jadi fungsi yang ketiga ini dihapus. Jadi kalau di EBI itu sudah tidak. Baik, itu saja teman-teman materi kita mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita sudah belajar mengenai pengertian, kemudian fungsi, dan perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silahkan menanyakannya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Dan kita berbicara mengenai tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama, silakan Anda mencari padanan kata dari istilah asing di bawah ini. Dan silakan Anda memperbaiki penulisan kata atau gabungan kata yang tidak baku ini. Jadi kata-kata ini tidak baku, jadi silakan Anda membakukan. Nanti seperti biasa, pengerjaannya melalui tulisan tangan, kemudian silakan difoto, kemudian diunggah di bagian penugasan di Google Classroom. Begitu saja teman-teman, semoga materi pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.